Welcome to our channel. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa terdapat banyak negara di dunia saling tidak menyukai satu sama lain. Tentu dengan beragam motif, latar belakang ataupun hal-hal menyangkut sejarah, perbatasan, klaim wilayah hingga masyarakat. Sebut saja konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel yang sampai hari ini belum menemukan titik terang. Selain itu, ada konflik antara India dan Pakistan, Amerika Serikat dan Tiongkok, serta banyak lagi. Ya, faktanya ada begitu banyak negara yang boleh dikata saling membenci, namun tidak banyak dibahas sesering negara-negara yang barusan disebut. Akan tetapi, sebagai catatan penegasan, sebutan negara yang saling membenci ini hanya menggambarkan realitas persaingan, bahkan antar warga negaranya, karena faktor-faktor tertentu. Well, negara mana sajakah itu? Simaklah ulasannya berikut ini. Yunani dan Makedonia. Yunani dan Makedonia selalu memiliki masalah. Bahkan sejak zaman Alexander the Great, orang Makedonia tidak pernah terlihat atau menganggap diri mereka sebagai bangsa Yunani tulen. Maju cepat ke konteks hari ini. Dua negara ini masing-masing mengklaim warisan Makedonia kuno. Sebagaimana dikutip Laman Tirto, orang Yunani memprotes digunakannya Makedonia sebagai nama negara. Mereka menganggap perbuatan tersebut adalah pencurian identitas dan kebudayaan Yunani kuno. Pada awal abad ke-20, Makedonia Utara adalah bagian dari Yunani. Namun wilayah ini segera hilang dan menjadi bagian Yugoslavia. Setelah memperoleh kemerdekaan dari negara sosialis tersebut, mereka mengadopsi nama Makedonia. Nah, disinilah letak persoalannya. Banyak orang di Yunani melihat wilayah bersejarah Makedonia sebagai wilayah Yunani yang sah. Pihak Yunani menyangkal keberadaan bahasa Makedonia, menyebutnya sebagai dialek mereka. Alhasil, Yunani memblokir negara baru ini untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Bahkan Yunani memaksa Makedonia untuk mengganti benderanya. Hingga tahun 1995, Makedonia Utara memiliki bendera ini yang menampilkan simbol kuno yang sangat terkait dengan budaya Makedonia. Karena itulah, pada tahun 1995, Yunani memutuskan untuk mengesahkan simbol tersebut sebagai miliknya, memaksa Makedonia mengadopsi bendera baru. Yunani juga menekan Makedonia untuk mengubah nama negara dari Republik Makedonia menjadi Republik Makedonia Utara. Perubahan itu saat ini telah selesai. Namun, gesekan-gesekan antar dua negara ini masih sering terjadi. Chili dan Peru. Chili dan Peru punya banyak kesamaan. Keduanya berada di Amerika Selatan serta berbahasa Spanyol yang menyerupai dialek Meksiko. Jadi, mengapa mereka harus saling membenci? Dalam tulisan yang dimuat CNN, permusuhan kedua negara Andean ini muncul sejak tahun 1880 atau ketika terjadi perang Pasifik di mana Chili berhadapan dengan pasukan gabungan Peru dan Bolivia. Seperti yang kita lihat, Bolivia tidak selalu merupakan negara yang terkurung daratan. Mereka bersama-sama berbagi wilayah pesisir dengan Chili. Tanah itu berharga, membuat kedua negara menginginkannya di bawah otoritas tunggal mereka. Jadi pada tahun 1879, Chili dan Bolivia berperang memperebutkannya. Peru memasuki perang di pihak Bolivia, tapi Chili berhasil memenangkan perang, mencaplok semua wilayah pesisir Bolivia dan juga wilayah Peru yang luas. Nah, lebih dari 100 tahun kemudian, Chili masih memiliki sebagian besar wilayah. Peru benar-benar tidak menerima kenyataan tersebut. Pertempuran hukum antar kedua negara ini terus berlanjut, terutama terkait sengketa maritim. Kendati hubungan Peru dan Chili tampaknya terus membaik, kebencian tetap mereka taruh dalam diri masing-masing. Pada tahun 1970-an, Peru menjadi negara yang dipimpin kediktatoran militer yang diperintah Juan Francisco Velasco Alvarado, seorang jenderal sayap kiri. Sementara Chili juga dipimpin kediktatoran militer oleh seorang jenderal sayap kanan Augusto Pinochet. Tak perlu dikatakan bahwa hubungan kedua negara ini tidak baik untuk diplomasi, dan situasi saat ini tidak jauh lebih baik. Hungaria dan Rumania. Tampak dari luar, Hungaria dan Rumania tidak memiliki masalah satu sama lain. Tapi coba masuk ke dalam.
maka kita akan menemukan beberapa hal menarik. Ya, konflik dua negara ini dilatar belakangi oleh Transilvania. Kendati menjadi bagian dari Rumania, banyak orang di Hungaria melihatnya sebagai bangsa Hungaria. Sampai tahun 1920, wilayah tersebut menjadi wilayah Hungaria. Itulah sebabnya, lebih dari 1 juta etnis Hungaria masih menyebut Hungaria sebagai rumah. Banyak dari mereka tinggal di satu daerah Transilvania yang dikenal sebagai Tanah Zekeli. Sejak menjadi bagian dari Rumania, upaya telah dilakukan untuk melucuti identitas Hungaria orang-orang ini. Akan tetapi upaya tersebut menjadi bumerang dan banyak yang sekarang menolak gagasan bahwa mereka adalah orang Rumania. Belum lama ini Hungaria mengeluarkan undang-undang yang memberikan kewarganegaraan kepada semua etnis Hungaria di Eropa. Hal ini berarti orang Zekeli sekarang adalah warga negara Hungaria. Dan jelas saja pemerintahan Rumania tidak senang dengan kebijakan tersebut. Otoritas Rumania melihat orang-orang Zekeli tidak bisa lagi dipercaya karena menjadi setia kepada Hungaria, bukannya Rumania. Maka, ini menjadi konflik etnis yang aneh, lantaran mereka sebenarnya berasal dari satu bangsa, yakni Balkan. Serbia dan Albania. Siapa yang masih ingat selebrasi yang dilakukan pemain Swiss Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka ketika Piala Dunia 2018 ini? Pertandingan antara Swiss dan Serbia tersebut berakhir dengan kemenangan Swiss 2-1. Selebrasi gol berbentuk elang dua pemain Swiss ini terkait konflik politik antara Serbia dan Albania. Ya, dua negara tersebut benar saling membenci. Konfliknya sebagian besar berkembang di Kosovo, sebuah negara kecil yang sampai hari ini merupakan bagian dari Serbia. Namun, di sisi lain telah mendeklarasikan kemerdekaan sejak tahun 2008. Nah, kemerdekaan Kosovo didukung oleh Albania. Alhasil menyebabkan keretakan antara Albania dan Serbia. 90% penduduk Kosovo beretnis Albania dan 95% berlatar belakang Muslim. Dengan hubungan etnis dan agama ini, beberapa negara saat ini menyuruhkan agar Kosovo dan Albania bersatu sebagai negara saja. Di antara mereka adalah Perdana Menteri Albania saat ini. Hal tersebut membuat Serbia geram lantaran masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari mereka. Dengan Albania memiliki sekutu di barat dan Serbia bersekutu di Rusia, kedua negara ini tampak terjebak dalam kebuntuan diplomatik, sama pahitnya dengan konflik tanpa kekerasan. Inggris dan Argentina. Di antara persaingan terdingin dari negara-negara yang saling membenci, ada negara Argentina dan Inggris. Tidak banyak yang tahu, barangkali hubungan di antara keduanya digambarkan sebagai relasi yang sangat mengerikan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh sekelumit wilayah bernama Kepulauan Falklands. Selama berabad-abad, berbagai negara telah mengklaim wilayah ini, tetapi sejak tahun 1833 mutlak menjadi bagian dari Inggris. Akan tetapi karena begitu dekat dengan Argentina dan begitu jauh dari Eropa, pemerintah Argentina telah lama mengklaim pulau-pulau tersebut. Tentunya mengklaim suatu wilayah hanya lantaran dekat secara geografis bukanlah sebuah argumen yang kuat. Dari pihak Inggris itu seperti mengklaim seseorang sebagai istri Anda hanya karena duduk di sebelah Anda dalam bus. Alhasil pada tahun 1982, Argentina berusaha untuk mengambil alih pulau-pulau itu dengan paksa lewat invasi. Setelah perang singkat, Inggris sukses mengambil kembali dan masih memegangnya sampai sekarang. Tidak ada lagi perang di Falklands, tapi itu tidak berarti Argentina menyerah pada Inggris. Pada tahun 2006, pemerintah Argentina kembali mengklaim memilikinya dan mengajukan klaim tersebut ke PBB. Nah, selain negara-negara yang tadi dibahas, adakah lagi negara yang kalian ketahui